Yo, kali ini kita balik lagi buat improve skill menggambar gua. Terakhir kali gua belajar basic shape nggak jelas. Gua menyadari sesuatu kalau gua itu terus-terusan melompat ke skill-skill lain terlalu cepat sampai playlist gua stuck di part 1. Hasilnya berantakan, progres gua lambat, dan gua mulai overwhelmed. Mungkin 2 bulan dari sekarang gue akan fokus ke satu skill aja dulu. Tapi sebagai gantinya gue tetap ngasih dikit update tentang skill gue yang lainnya. Biar kalian tahu ini channel bukan tentang menggambar doang. Jadi ya enjoy dah. Di video gue sebelumnya gue pernah bikin video improve skill menggambar juga. Kalian kayaknya lebih sering ngeklik video yang bikin penasaran daripada konteks yang jelas. BTW di video ini ada yang merekomendasikan gua buat belajar dari Ori Days. Di sini gua bingung nonton yang mana. Jadi gua pencet video yang paling populer dia aja dan pilih yang paling atas. Soalnya kan tentang cara cepat belajar menggambar. Jadi ya kali bukan ini ya kan. Jadi setelah gua nonton bentar dia bilang ada yang namanya Silkus, menggambar, mencerminkan, dan belajar. Ya menurut gua ini masuk akal. Dan seharusnya kebanyakan orang udah tahu hal simple ini. Tapi gue juga sadar kalau gue itu nggak terlalu memperhatikan hal simple seperti ini. Lalu dia akan menjelaskan maksud dari Silkus atau cycle ini coy. Gue juga akan membantu kalian dikit biar paham juga. Tapi ya gue lebih merekomendasikan kalian buat nonton sendiri. Kalau kalian paham bahasanya, nonton aja langsung. Kan ada subtitle juga sih. Jadi step pertamanya adalah menggambar. Gambar hal yang ingin gue pelajarin dan improve, itu udah jelas banget. Kalau lu fokus menggambar cartoon style, bukan berarti lu bakalan bisa juga gambar style-style lainnya. Lu perlu bener-bener memahaminya terlebih dahulu, dan fokus ke satu style dulu sampai di titik dimana lu puas sama hasilnya. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apa yang ingin gue pelajari, dan apa yang ingin gue gambar. Jadi gue ada nih pas scroll Pinterest, dan art stylenya bikin gue pengen bisa gambar begitu juga. Gue juga suka art style dari manga ini, Gakurakugai. Gue pengen coba keduanya, tapi untuk sekarang gue hanya boleh pilih salah satu. Gue spin aja dah. Well, gue dapat ini. Jadi gue harus ngikuti referensi, tapi juga boleh menambahkan art style sendiri. Well, art style gue agak gimana ya? Kurang pakai anatomi. Apakah belajar ginian emang bisa berefek ke anatomi gua? Kayaknya gua mulai salah arah dah. Jadi gua udah nonton tahap reflection, yaitu mendapatkan feedback atau melihat dengan mata yang segar, mata yang hanya fokus ke hal-hal utama dan hal-hal yang gagal lu lihat pas selesai menggambar. Lu pasti pernah kan? Lu menggambar berjam-jam dan lu puas sama hasilnya. Malahan lu bangga sama hasilnya. Tapi pas besoknya lu sadar hasilnya jelek dan mengecewakan. Itu karena mata lu sebelumnya nge-stuck mikirin hal yang udah lu bayangkan tadi. Lu juga terlalu banyak nge-zoom. Jadi terlalu fokus ke hal-hal kecil dan detail-detail kecil lainnya. Jadi gua ngatasi masalah ini mah biasanya canvas flip. Kalau lu traditional artist, lu bisa fotoin terus lu flipkan di app mana aja. Kayak gua make Ibis Paint, gua flipkan, hasilnya mereng cuy. Teknik ini juga tetap kurang. Jadi feedback dari temen, orang lain, expert, sosial media, itu cukup membantu. Tapi orang-orang terlalu baik di media sosial. Kebanyakan lu cuma dapat pujian aja. Sekarang masuk ke tahap learning, di mana mencari sumber belajar seperti belajar lewat internet, buku, guru, menggambar art style orang lain dan mempelajarinya. Sorry kalau gue menjelaskannya kurang akurat, makanya gue saranin kalian buat nonton sendiri. Di sini gue cuman mau belajar sendiri. Secara bersamaan gue juga memberikan kalian point view gue. Ya intinya gue harus mulai dari menggambar. Lalu gue lihat apakah udah berhasil improve skill gue. Kalau belum atau masih kurang, gue bakalan balik lagi ke learning, terus drawing, reflect lagi. Ulangin terus tuh circles sampai gua level up. Setiap putaran circlesnya itu bakalan memberikan lu XP atau bisa disebut juga pengalaman. Lalu lu tinggal menggunakan pengalaman lu itu buat gambaran lu atau project lu nanti coy. Terus ya balik lagi ke reflection. Apakah udah pas atau belum? Kalau belum ya ulang lagi. Waktunya mulai dari menggambar. Gua akan coba menggambar artnya dari si EXO.
gue pengen coba gambar art stylenya dan pelajari. Jadi pertama-tama ya gue pilih dulu yang mana, biar nggak kelamaan gue cari yang simple aja dulu. Yang susah bisa kita coba di next video aja. Nah ini boleh nih, Utah. Soalnya jidatnya kelihatan dan nggak terlalu front view profile, masih kerasa perspektifnya. Nggak banyak amat lah posenya, biar ada kesulitannya dikit. Gue akan mulai dari menyimpelkannya menggunakan IBIS Paint. Gue jiplak dulu. Ini tujuannya bukan buat tracing, tapi memahami bentuknya coy. Biar nanti gue tinggal gambar bentuknya aja, biar nggak repot. Kalau nanti ada kesalahan dikit susah nanti hapusnya coy. Lingkarannya sengaja dibesarin, ya soalnya kepala bagian belakangnya ikut kelihatan. Jadi lingkaran yang besar ini lumayan membantu untuk menggambar bagian belakangnya. Kalau sisi sininya yang ketutupan ini bisa lu pakai imajinasi lu aja. Ya mending cari referensi aja sih. Sekarang gua akan coba gambar ini di kertas, menggambar anatominya aja dulu. Sudah waktunya masuk ke tahap reflection. Bandingkan art gua yang agak lain ini sama yang gua tracing tadi. Yap, emang bener-bener jauh, hanya 50% akuratnya menurut gua. Masih banyak lain yang tidak cocok, maka lingkarannya salah. Dua bagian ini penting juga buat menentukan besarnya lingkaran yang akan gua pakai. Dan sepertinya gua kurang paham sama jarak dari garis-garisnya. Kalau gue mulai langsung menggambar keseluruhannya, endingnya nggak jelas, bisa beda jauh banget nanti. Walaupun nanti hasilnya akan sedikit mirip, menurut gue masih bisa diimprove. Jadi haruskah gue masuk ke tahap learning? Masalah gue itu jarak dari anatomi gue, tapi di mana gue mempelajarin hal itu? Jadi gue belajar bentar di YouTube, dan ya, gue paham kesalahan gue. Tidak menggunakan units, atau bisa dibilang juga satuan. Walaupun gue pakai dikit tadi pas gambar, tapi cuma di bagian dagunya aja gua tandain. Faktanya ada banyak sekali yang memerlukan satuan. Buset, gua belajar sesuatu yang baru. Rasanya agak seneng juga. Seneng rasanya bisa belajar sesuatu tiba-tiba ya kan. Pakai teknik ini juga perlu latihan. Jadi ya mari coba lagi masuk ke tahap menggambar. Tapi kali ini gua akan memakai pengetahuan yang baru gua pelajari tadi. Apakah akan improve skill gua? Mari gue coba. Pertama gue akan bikin satuannya di referensinya. Gue mulai dari kepala, posisi mata, alis, telinga. Lah, telinganya agak lain cok. Besar sebelah gue bikin. Pas gue cek emang bener-bener besar sebelah sama referensi originalnya. Haruskah gue perbaiki? Gas saya dah. Nah, kan lebih akurat. Nggak nyangka gue belajar banyak sampai bisa melihat kesalahan gue yang tidak gue sadari tadi. Guanya emang bego atau apa dah. Yang penting gue berhasil belajar sesuatu. Gue ukur juga ukuran keseluruhannya. Gue udah tandain yang menurut gue perlu. Pas gue gambar lagi, alamak, kau ini apa? Kalau dibandingin sama yang tadi, yang ini bisa dibilang lumayan lebih dekat dari referensinya. Masalahnya posisi telinganya ketinggian. Garis lainnya lumayan dekat sama yang referensinya. Menurut gue ini bisa dianggap improve. Yeay, selebrasi walaupun hal kecil. Kalau gue ulang terus begini, kayaknya cara ini bisa membantu gue bisa merasakan XP gue bertambah. Oke dah, waktunya mengakhiri video ini. Lu bisa close videonya, atau lu pengen denger update tentang skill-skill gue yang lainnya yang masih stuck di part 1. Mulai dari skill novel gue udah kagak nyentuh skill itu sama sekali. Gue belum ngasih jadwalnya buat novel. Sorry guys. Skill bisnis gue udah ada rencananya, tinggal cari modalnya aja, lalu merasakan pengalamannya, biar bisa gue jadiin video buat kalian. Jadi untuk sekarang gue gak ada modal, makanya gue fokus bikin konten dulu. Mana tahu modal gue bisa berasal dari YouTube nanti ya kan. Skill manipulasi, ini sedikit skill manipulasi. Kalau lu punya pertanyaan, sengajakanlah diri lu melakukannya dengan salah atau gagal, agar dibenarkan dan dijelaskan sama orang yang paham dengan kesalahan dan kegagalan lu itu dengan cara yang lebih detail. Jadi lu gak perlu bertanya seakan lu itu membuatnya merasa terpaksa atau keberatan karena pertanyaan lu. Lakukanlah kesalahan di depan mata orang yang expert tersebut. Dia akan memberitahu lu jawabannya tanpa lu perlu bertanya. Dah dulu ya. Is you versus you. Keep improving. Bye bye.